Teorema divergensi Gauss. Mata kuliah analisis vektor. Pada bab ini akan dijelaskan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Ika Zuaida Fatma dengan NIM T 2019-7135, Dita Loka Anggriani dengan NIM T 2019-7145, dan Dwi Nisa Fatul Faizah dengan NIM T 2019-7146. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi teorema Gauss. Definisi teorema Gauss itu sendiri berbunyi, jika V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S, dan A adalah sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan yang kontinu, maka diperoleh integral lipat 3 nabla A dV sama dengan integral lipat 2S A NDS sama dengan integral garis lipat 2S A ds. Dari rumus tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor A yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi A dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atas. Jadi, dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema Gauss. Andaikan S adalah suatu benda pejal tertutup dan terbatas dalam ruang dimensi 3 yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan mulus sepotong-sepotong S pada gambar 12. Pada gambar 12 dijelaskan bahwa di sana adalah terdapat benda solid yang berwarna abu-abu pada ruang 3 dimensi X, Y, Z, di mana batas-batas pada benda solid itu adalah N. Maka akan diperoleh F sama dengan MI plus NJ plus PK adalah suatu medan vektor sedemikian hingga M, N, dan P mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S dan batasnya di S. Jika N menyatakan normal satuan terluar terhadap ds, maka akan diperoleh rumus integral lipat 2 F N ds sama dengan integral lipat 3S divergensi F pada dV, atau integral lipat 2 ds dalam kurung M cos A plus N cos B ditambah P cos Y ds, atau bisa juga dikatakan integral lipat 2 ds dalam kurung M cos alpha ditambah N cos beta ditambah P cos gamma ds. Sama dengan akan menghasilkan integral lipat 3S dalam kurung integral lipat 3S dalam kurung dm per dx ditambah dn per dy ditambah dp per dz dalam kurung dv. Selanjutnya bukti. Yang pertama kita lihat kasus di mana S adalah X sederhana, Y sederhana, dan Z sederhana. Cukup menunjukkan bahwa integral lipat 2 ds dikali M cos alpha ds sama dengan integral lipat 3S dikali dm per dx dikali dv. Lalu integral lipat 2 ds dikali N cos beta ds sama dengan integral lipat 3S dikali dn per dy dikali dv. Lalu integral lipat 2 ds dikali P cos Y ds sama dengan integral lipat 3S dikali dp per dz dikali dv. Cukup membuktikan yang ketiga karena yang lain serupa. Lalu karena S adalah Z sederhana, maka S dapat dijelaskan oleh F1XY kurang dari sama dengan Z F2XY. S terdiri dari 3 bagian, yaitu S1 yang berpadanan dengan Z sama dengan F1XY, lalu S2 yang berpadanan dengan Z sama dengan F2XY, dan permukaan S3 samping yang boleh kosong. Pada S3 cos Y sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya, integral ds2 dikali P cos Y ds sama dengan integral lipat 2R dikali P xy F2xy dikali dx dy. Lalu integral lipat 2 ds1 dikali P cos Y ds sama dengan min integral lipat 2R dikali P xy F1xy dikali dx dy. Jadi, integral lipat 2 ds
dikali P cos Y ds sama dengan integral lipat 2 R dikali P dikali X Y F2 XY min P dikali X Y F1 XY dx dy sama dengan integral lipat 2 R dikali integral dari F1 F2 dp per dy dz dikali dz dikali dx dy menghasilkan integral lipat 3s dikali dp per dz. Ini bisa dilihat di layar, ini adalah penyelesaian dari persoalan tersebut. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu hitung flux medan vektor F sama dengan X pangkat 2i ditambah 2xzj ditambah yz pangkat 3k melewati permukaan benda pejal persegi panjang S yang ditentukan oleh 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Lalu 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Dan 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 3. Lalu jawabannya adalah, penyelesaiannya adalah M sama dengan X pangkat 2. Maka do M per do X sama dengan 2X. V sama dengan 2XZ, maka do N per do Y sama dengan 0. Sedangkan untuk P, Y Z pangkat 3, maka do P per do Z sama dengan 3XZ pangkat 2. Menurut teorema Gauss didapatkan bahwasanya integral dari do S F kali N ds sama dengan integral S dalam kurung 2x plus 0 plus 3xz pangkat 2 df sama dengan integral dari 0 sampai 1 integral 0 dari 0 sampai 2 integral 0 sampai 3 dalam kurung 2x plus 3xz pangkat 2 dz dy dx sama dengan 60. Lalu kita perluasan dan juga penerapan. Benda pejal S dapat diperluas untuk benda pejal berlubang seperti keju Swiss asal saja mensyaratkan N menunjuk menjauhi bagian dalam benda pejal tersebut. Andaikan delta S adalah kulit benda pejal antara dua bola sepusat yang berpusat di titik asal. Teorema Gauss berlaku asal delta S terdiri atas dua permukaan atau permukaan luar dengan N menunjukkan menjauhi titik asal dan permukaan dalam dengan N menunjuk ke arah titik asal. Kita ke contoh 2. Andaikan S benda pejal yang ditentukan oleh 1 kurang dari sama dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus Z pangkat 2 kurang dari sama dengan 4 dan F sama dengan XI ditambah dalam kurung 2Y plus Z ditambah dalam kurung Z plus X pangkat 2K. Hitung integral do S F kali N ds sama dengan integral S dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 1 df sama dengan 4 dalam kurung 4 per 3 pi dalam kurung 2 pangkat 3 dikurangi 4 per 3 pi dalam kurung 1 pangkat 3 sama dengan menghasilkan 112 per 3 pi. Lalu kita ke contoh soal yang ketiga. Misalkan integral S A dikali N ds di mana A sama dengan dalam kurung 2X min Z I ditambah X pangkat 2YZ dikurangi X Z pangkat 2K dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Penyelesaiannya bisa dilihat gambar kubus di sini. Menurut teorema divergensi, integral dari SA dikali N ds sama dengan integral V A df, maka integral V A df sama dengan integral 0 dari 1, 0 dari sampai 1, integral 0 sampai 1, do dalam kurung do per do X I ditambah do per do Y J ditambah do per do Z K dikalikan dalam kurung 2X dikurangi ZI ditambah 2X pangkat 2 YJ dikurangi X Z pangkat 2K dx dy dz.
Lalu penyelesaian bisa dilihat dan menghasilkan integral 0 dari 1 dalam kurung 7/3 dikurangi Z dz. Lalu kita masukkan sama dengan dalam kurung 7Z dikurangi 3 dikurangi Z pangkat 2/2. Batas 0 sampai 1 sama dengan 11/6. Jadi integral dari SA dikali N ds sama dengan integral V A df sama dengan 11/6. Kesimpulannya, teorema Gauss itu adalah integral dalam kurung M cos ditambah N cos ditambah P cos do S sama dengan integral dalam kurung do M do X plus do N do Y ditambah do P do ds dv. Nah, cukup itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi teorema Gauss. Apabila teman-teman ada yang masih dibingungkan dan masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di waktu diskusi. Dan kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.